Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa kembali dalam channel Ustadz Pinggiran. Mudah-mudahan channel ini dapat memberi kemanfaatan ilmu, bisa memberi tambahan ilmu, dapat bermanfaat kepada semua masyarakat. Pada kali ini Al-Fakir akan membacakan suatu kitab karangannya daripada ulama yang terkenal di Indonesia ini, yang mana murid-muridnya termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, yang termasuk Kiai Wahab Hasbullah, dan beberapa ulama besar yang menjadi murid beliau. Beliau terkenal dengan kewaliannya. Beliau terkenal dengan kehebatan wiritannya. Beliau terkenal di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke luar negeri. Siapakah beliau? Al-Karim Ibnul Karim Al-Syekh Syekhuna Muhammad Khalid bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi kita akan membacakan kitab beliau yang beliau susun, yaitu kitab Al-Matnus Syarif, yang mana kitab ini asli karangan beliau dan disusun oleh beliau. Beliau terkenal wali tapi juga terkenal alim. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Syekhuna Khalil Bangkalan dan bisa mengikuti pengajian ini dari awal sampai selesai. Insyaallah kitab ini sangat ringkas, sedikit, dan pokok-pokok di dalam ilmu fikih. Baiklah, mari kita dengarkan. Sebelumnya kita tawassul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan keluarga. Dan juga kita tawassul kepada waliullah Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ala hadinihi wa ala mana wa salafuna sallallahu bi jahinna min Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana a'udzu wa ya kana nasta'in. Amin. Kemudian kita doakan orang-orang yang sudah mendahului kita, khususnya kepada guru-guru kita, kepada solihin, kepada orang yang menolong kita, walidina wa walidikum wa amatina wa watikum wal muslimina kafah, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhu wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas ing dalem akhirat bloko. Insyaallah setelah ini kita akan bacakan kitab ini secara lafadz dan langsung terjemahannya tanpa dimaknai Jawa. Mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, khususnya di Indonesia. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Sayyidina Muhammad bin Abdillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah. Dan mudah-mudahan salawat dan salam juga terlimpahkan kepada keluarganya, wa alihi wa sahbihi wa mawalah, kepada sahabat dan orang yang mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang beliau tulis adalah muqaddimah dan hadisnya Nabi, yaitu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi lelaki dan perempuan. Jadi Syekhuna Muhammad Khalil menulis pertama kali menekankan kepada kita bahwa mencari ilmu itu wajib, bahwa
Mengetahui ilmu keseharian kita terkait ibadah itu wajib fardu ain, yang mana mau tidak mau kita harus mempelajarinya. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang tidak tahu terkait ibadah. Misalkan sholat, puasa, zakat, berkurban, dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan dengan keseharian kita dan itu bentuknya ibadah, maka kita harus tahu hukumnya. Maka Nabi Muhammad di sini bersabda, "Talabul ilmi faridatun", mencari ilmu itu wajib bagi kita semua. Kemudian setelah itu Syekhuna Muhammad Khalil menjelaskan tentang rukun Islam. Karena rukun Islam ini adalah pondasi daripada agama kita. Kalau kita tidak paham dari rukun, kemudian rukun Islam, ada rukun iman dan lain sebagainya, ini Islamnya kita bisa dipertanyakan. Jangan-jangan KTP-nya saja yang Islam, tapi tidak paham pondasinya. Sehingga ya sangat mudah untuk dirobohkan. Arkanul Islami khamsatun, beberapa rukunnya Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan. Ingat ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, artinya Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak ada. Menurut Islam. Jadi Allah itu hanya satu, Maha Esa. Tidak ada artinya Tuhan satu, Tuhan dua, tiga, sampai sekian. Tidak ada menurut Islam. Menurut agama Islam, rukun pertama di dalam Islam harus benar-benar percaya, ditancapkan dalam hati bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah untuk umatnya. Jadi bisa dipaham tidak ada Tuhan selain Allah, dan menyampaikan wahyu terakhir dari para nabi atau khatamun nabi, Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah utusannya Allah Ta'ala. Wa iqamatus shalah, kemudian yang kedua mendirikan salat. Kalau kita Islam ya harus yakin kepada Allah, kemudian yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak sampai di situ, tapi teruskan bukti dari keyakinan kita kepada Allah dan Nabi, berarti kita yakin akan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu terkait wajib, sunnah, mubah, maka kita harus meyakini itu. Ketika wajib kita harus melaksanakannya, ketika sunnah kita juga harus melaksanakannya, ketika mubah juga bisa kita laksanakan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau misalkan kita meninggalkan perkara wajib, maka kita berdosa. Kalau kita melaksanakan perkara sunnah, dapat pahala. Ketika meninggalkannya tidak dapat dosa. Kalau mubah, kita dipersilahkan, monggo. Dilaksanakan, monggo. Tidak dilaksanakan, monggo. Mubah bisa menjadi ibadah kalau diniati baik. Makan itu mubah. Tapi kalau diniati untuk memperkuat badan agar bisa beribadah, maka menjadi ibadah. Karena kaitannya dengan niat. Bahkan di hadisnya Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi amal, kegiatan kita sehari-hari ini tergantung pada niatnya. Maka kalau kita mengingat ayatnya Allah, firmannya Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ini kalau kita perdalami dan kita tadabburi, kita pikir-pikir, berarti hidup ini memang hanya beribadah. Cuman kadangkala dikarenakan niat menjadi nggak ibadah. Ya. Jadi saya sekarang duduk di sini membaca kitab.
Bernilai ibadah tergantung apa? Tergantung niat saya. Kalau niat saya nasrul ilmi, ingin menyebarkan ilmu, jelas itu dapat pahala. Tapi kalau niat saya lid dunya yusibuha, untuk dunia, maka saya akan dapat dunia saja, tidak dapat akhirat. Begitu. Jadi tergantung niat. Maka kalau kita memahami dari ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semua aktivitas kita sebenarnya bernilai ibadah. Cuman ketika nilainya diniati dengan salah menjadi tidak beribadah. Nah, maka kita harus benar-benar memperbarui niat. Bangun tidur diniati yang bagus. Mau tidur diniati jadi pahala, mau makan diniati jadi pahala, mau mandi diniati. Lah kok bisa mandi bisa diniati jadi pahala? Betul. Karena menyentangkan orang itu sunnah. Kita mandi, pakaian bagus, kemudian harum, dekat dengan orang, dia itu senang, maka kita dapat pahala. Jadi semua kalau diniati dengan hal ibadah maka menjadi ibadah. Kemudian kalau kita sudah yakin kepada Nabi Muhammad menyampaikan bahwa rukun Islam itu ya nomor 1 harus bersyahadat. Yang kedua ya dirikan sholat. Begitu. Jadi tahapannya kalau sudah kita yakin kepada Allah dan yakin kepada Nabi Muhammad, berarti kita mengikuti perintahnya apa? Ya iqamatis sholat. Ya mengerjakan sholat. Kalau kita yakin sekarang ini kita yakin kepada Nabi Muhammad, tapi kok kita tidak mengikuti perintahnya, maka itu berdosa. Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Kecuali dia tidak meyakini dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Selagi seorang hamba itu meyakini bahwa itu dari Nabi, bahwa itu Nabi dari Allah, mendapatkan wahyu, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, dan dia yakin itu benar, dan dia tidak melaksanakan, dia berdosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Namun kalau dia tidak meyakini tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah lah, ini yang menjadi dia keluar dari Islam. Kemudian wa ita'uz zakah, melaksanakan zakat. Maka masih ada korelasi dengan pembukaan muqaddimah daripada Asy-Syekhuna Muhammad Khalil tadi, thalabul ilmi faridatun. Salat, bagaimana caranya salat? Salat itu rukun Islam. Kalau kita tidak salat berarti robohlah rukunnya. Mau tidak mau kita harus tahu tentang salat. Yang kedua, ita'uz zakah, harus memberikan zakat. Berarti kita mau tidak mau ya harus belajar masalah zakat karena fardhu wajib itu. Wa shaumu Ramadhanah, dan puasa Ramadan. Ya kita harus tahu apa syaratnya puasa Ramadan, apa fardunya, kemudian bagaimana caranya, dan mulai kapan sampai kapan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan puasa ya kita harus tahu. Bagaimana thalabul ilmi tadi? Berarti wajib mencari ilmu tentang puasa. Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima adalah hijjul bait, haji ke Baitullah selama hidup 1 kali. Man istata'a sabila, bagi dia yang mampu untuk melakukan itu. Ya, hijjul baiti. Kalau wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ini adalah haji di bulan Dzulhijjah yang benar-benar mampu di dalam melaksanakannya. Wa makna la ilaha illallah. Kemudian Syekhuna Muhammad Khalil menjelaskan makna daripada la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah itu? Tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya apa? La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Jadi tidak ada yang berhak disembah dari semua yang wujud kecuali Allah. Jadi la ma'buda bihaqqin fil wujud. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Semua di dunia alam semesta ini enggak ada yang berhak untuk disembah. Langit, pohon, gunung,
samudra, apapun itu, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan harus kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti kita harus menyembah hanya pada Allah, yang selain Allah itu dibatalkan, batil. Maka kalau kita dalami makna la ilaha illallah ini, bisa bermakna la ilaha illallah, ya tidak ada kekuatan daya upaya kecuali Allah Ta'ala. Ya tidak ada bumi ini kecuali Allah yang menciptakan. Saya tidak bisa duduk di sini ini kecuali memang takdirnya Allah. Saya tidak bisa baca kitab ini kecuali ini memang takdirnya Allah Ta'ala. Saya tidak bisa membuat channel YouTube ini kecuali ini memang sudah perintah Allah Ta'ala. Atau ini takdirnya Allah Ta'ala. Jadi semua ini kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita punya uang dari Allah. Karena la ilaha illallah. Kita bisa hidup, bisa makan, bisa minum. Semua ini dari Allah Ta'ala. Itu kalau kita dalami maknanya. Kita kembalikan lagi semua itu kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini nggak punya daya sama sekali. Tidak punya daya dan upaya, bahkan dengan sesuatu yang remeh-temeh kita nggak bisa. Coba contohkan, saya contohkan nih, coba kita pikir-pikir. Di dalam mengolah makanan, apakah bisa kita mengolah sendiri? Contoh nih, saya makan nasi. Di dalam nasi kita kunyah, setelah kunyah kan kita pasrahin ke dalam badan. Kemudian siapa yang menggerakkan badan, jantung, hati, kemudian darah, kemudian sel, kemudian urat, dan lain sebagainya ini, Pak? Semua siapa? Ini adalah Allah Ta'ala yang mendesainnya. Kalau kita ini bisanya kan makan, setelah makan nyampe tenggorokan, setelah itu kan pasrah. Padahal di dalam badan ini ada bagian-bagian tertentu. Bagaimana nasi itu bisa menjadi energi? Bagaimana nasi itu menjadi darah? Bagaimana nasi tadi menjadi daging? Bagaimana memperkuatkan tulang dan sampai menjadi kotoran? Lah itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Lah ketika Allah menghendaki rusak daripada salah satu organ tadi, lah kita nggak bisa apa-apa. Ada istilahnya bocor jantung, ada istilahnya usus buntu, ada istilahnya ganti darah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak terkontrol. Yang kontrol ini siapa? La ilaha illallah. Itu hanya Allah Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Contoh yang lain banyak sekali. Siapa yang bisa membuat anak itu siapa? Siapa yang bisa memastikan kalau menikah pasti punya anak? Buatan sakit. Kita hanya berusaha. Sunnatullah. Ya, sunnatullah kita beristri. Setelah beristri kita melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Dan kebiasaannya, sunnatnya, nutfah itu akan menjadi anak ketika berjumpa dengan sel telur. Tapi banyak orang yang tidak punya anak. Lah ini apa? Berarti ini kan kekuasaannya Allah Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berusaha di sana. Menikah, berhubungan, usahanya di situ. Yang menentukan Allah Ta'ala. Apalagi ketika Allah sudah mentakdirkan ada janin di dalam tubuh kita. Bisa kita mendesain. Misalkan urun rembuk masalah hidungnya. Masalah telinganya. Oh, sing api ini matanya seperti mata kijang. Hidungnya seperti hidung ini yang mancung-mancung orang India atau orang Arab dan lain sebagainya. Bisa kira-kira? Tidak. Kita ini hanya berusaha, selebihnya itu Allah Ta'ala. Maka kita kembalikan lagi, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada yang bisa terjadi kecuali itu ridha Allah Ta'ala.
Dan kita intinya tidak punya kekuasaan apa-apa. Sampai saat ini, detik ini, saya ngomong ini memang takdir daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini berbarokah. Itu saja saya kira pembukaan rukun Islam ini. Nanti kedua kita akan belajar rukun iman, mudah-mudahan barokah, manfaat, dapat barokah daripada Syekhuna Muhammad Khalil. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.